rebahan, balik lagi nih. Kali ini aku akan melanjutkan alur cerita serial Jurassic World Camp Cretaceous part 11 atau kelanjutan season 5. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa klik link di deskripsi ya. Part ini adalah detik-detik akhir perjuangan di Pulau Mengerikan, yang dimana mereka hanya tinggal 5 orang karena ada suatu pengkhianatan di antara 6 sekawan ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Part ini dimulai saat gempa bumi telah berakhir, yang dimana gempa tersebut terjadi akibat kerusakan inti energi dari bawah tanah. Sementara di Nublar tiba-tiba muncul Toro di hadapan Kenji. Beruntung Hawks dapat menolong Kenji walau dengan menyuntikkan chip di kepalanya Toro. Sehingga kini Toro dapat dikendalikan oleh mereka. Toro yang awalnya paling ditakuti, tapi kini Kenji bisa menguasainya dengan chip kontrol. Di sisi lain, Darius dan teman-teman sedang kebingungan karena masih melihat T-Rex merasa ketakutan walau gempa telah berakhir. Lalu mereka mempunyai rencana untuk mematikan drone yang mengurung para T-Rex. Sementara Darius akan tetap di sana untuk menenangkan T-Rex menggunakan tablet Mae yang membuat Darius dapat berkomunikasi dengan dinosaurus. Di sisi lain, Bran masih terus mencari Darius, namun dia malah berteriak memanggil-manggil Darius hingga ada Baryonyx yang mengejar dirinya. Beruntung Roxy dan Deb berhasil membius Baryonyx itu hingga pingsan. Just tranked. She'll wake up in about. Sementara Brooklyn berhasil mematikan drone, namun anehnya Darius masih melihat T-Rex ketakutan. Brooklyn bahkan melihat suara yang mereka kirim dari Isla Nublar dulu juga diterima oleh Mantakop. Namun Mr. Kon tak sedikitpun berniat menyelamatkan mereka. Lalu Semi teringat drone yang pernah dia pakai saat menjadi mata-mata. Dengan cepat Brooklyn mencarinya dan ternyata drone tersebut masih bisa digunakan. Drone tersebut mereka pakai untuk mencari Kenji dan ayahnya. Lalu setelah ketemu, Brooklyn kembali sedih karena melihat Kenji yang mengendalikan Toro sembari tersenyum. Dia pun kecewa dan melampiaskan amarahnya. Sementara teman-teman yang lain mendengar bahwa Mr. Kon akan menjual chip tersebut kepada Biosyn, namun akan membuatnya terlebih dahulu di pulau ini. Dan mereka masih ada kesempatan untuk menghentikan Mr. Kon. Di sisi lain, Darius yang mengikuti T-Rex masih melihat kedua T-Rex itu ketakutan. Dan kemudian terjadi lagi gempa yang lebih besar dari sebelumnya. Dan gempa itu juga terjadi lagi di Isla Nublar, yang membuat Kenji terpisah dari yang lain karena tertimpa reruntuhan. Beruntung remote control masih ada di dekatnya hingga dia bisa keluar dibantu oleh Toro. Dan korban reruntuhan juga terjadi pada T-Rex. Lalu Darius memberitahunya bahwa dia akan menolongnya. Don't you? Di sisi lain, Bran dan lainnya menemukan tempat perkemahan yang hancur dan Bran kini merasa putus asa. Tapi Roxy menunjukkan tempat kemah baru yang dibuat anak-anak. Mereka pun kembali optimis bahwa semua anak-anak pasti selamat. Kini mereka akan menginap dan kembali melanjutkan pencariannya besok. Sementara Darius kini berhasil menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan. Dan mereka datang membawa kendaraan untuk menarik batang pohon yang menimpa induk T-Rex. Setelah berhasil, dia kembali bertemu dengan anaknya dan Darius kini mengetahui bahwa para T-Rex sudah tidak lagi ketakutan. Dan kemungkinan besar gempa itu telah berakhir. Kemudian Brooklyn meminta saran pada Darius tentang bagaimana mungkin dirinya masih menyukai Kenji yang telah mengkhianati mereka. No, this is stupid. I guess. I know exactly what they're feeling. Nothing messy or complicated. Lalu Darius juga sebenarnya masih belum percaya Kenji melakukan itu.
dan dia masih berharap Kenji akan kembali memihak dirinya dan teman-temannya. Sementara Kenji dan Toro kini kembali bertemu dengan yang lainnya dan akan segera bersiap untuk bertemu dengan pihak Bioshin. Go! Esok harinya, pihak Bioshin telah tiba nih. Seorang kepala penelitian di Bioshin yang bernama Louis Dagson. Dia langsung dibuat kagum saat melihat Toro yang bisa dikendalikan seperti boneka. Namun Louis meminta dinosaurus tambahan keinginannya supaya membuktikan bahwa chip itu dapat berfungsi dengan sempurna. Sementara di sisi lain, anak-anak lagi merancang rencana untuk memusnahkan semua chip dan menghapus filenya supaya Mr. Kon tak bisa lagi membuatnya. Sammy dan Yasmina mengumpulkan chip yang tersisa, lalu Darius, Ben, dan Brooklyn akan menghapus filenya ke ruangan cache. Beralih ke Kenji yang kini akan menuju sarang raptor. Namun di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan kawanan Ankylosaurus dan kemunculan Bumpy. Awalnya Kenji sangat senang bertemu Bumpy, namun ayahnya memilih Bumpy untuk masuk ke daftar yang diinginkan Mr. Louis. Kenji pun melarangnya dengan alasan Bumpy adalah peliharaan Ben. Lalu ayahnya pun menurutinya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju sarang raptor. Dan setelah menunggu lama, muncul raptor tersebut yang kemudian dikejar oleh mereka. Time wasted. I assure you that we're not going After her! Sementara Brooklyn kini lagi kesulitan menghapus file karena membutuhkan kata sandi. Namun setelah mengetahui kata sandinya, bukan hanya file-file penting yang dia hapus, dia juga bisa menonaktifkan dub di pulau ini. Namun tanpa mereka sadari, masih ada satu dub X yang masih aktif. Tak lupa setelah itu Brooklyn mengubah kata sandinya supaya Mr. Kon tak dapat lagi mengakses semua sistemnya. Di sisi lain, rombongan Mr. Kon yang lagi mencari raptor malah dikejutkan dengan kemunculan Dilophosaurus. Lalu mereka pun pergi dari sana karena Dilophosaurus datang dengan jumlah yang banyak. Kini Kenji dimarahi ayahnya karena membawa mereka ke sarang Dilophosaurus. Kenji yang mendengar perkataan ayahnya menjadi sedih. Padahal apa yang dia lakukan semata-mata hanya ingin membuat ayahnya senang. Namun perbuatannya tak semulus keinginannya. Tak berselang lama, ayahnya dan yang lain datang membawa dinosaurus keinginan Louis. Lalu mereka segera membicarakan tentang chip yang akan dibeli Bioshin. Namun di balik itu Molina melihat tas Louis di dalam mobil lalu mencurinya. Jadi pengkhianat nih ceritanya. Kenji yang melihat itu segera mengejarnya dan kini dia berhasil merebut kembali tas milik Louis. Mengingat sudah ketahuan, Molina lebih memilih melarikan diri. Namun tiba-tiba dia diserang oleh kawanan Kompi. Sementara Yasmina dan Sammy kini telah berhasil membawa semua chip dan akan membakarnya. Lalu tak berselang lama Darius, Brooklyn, dan Ben juga datang. Mereka pun bersantai sambil membakar marshmallow. Why don't we play another game? Kemudian esok harinya mereka membicarakan perihal Mr. Kon yang selalu ada satu langkah di depan mereka. Walau telah berhasil memusnahkan chip dan menghapus filenya, mereka harus tetap bersiaga menjaga dinosaurus jika Mr. Kon punya rencana lain. Lalu mereka akan membuat lubang air seperti di Nublar untuk mengumpulkan para dinosaurus supaya lebih mudah dijaga. Yasmina dan Ben akan menggiring semua dinosaurus ke tempat itu. Sementara Darius, Brooklyn, dan Sammy akan menyumbat saluran air supaya airnya lebih banyak. Namun saat akan mulai menyumbat, tiba-tiba ada induk T-Rex dan anaknya yang sedang bermain. Jadi mereka tak bisa membuat lubang air selagi T-Rex masih ada. Kemudian Darius dan Brooklyn mencoba mengalihkan perhatian kedua T-Rex itu supaya mereka bisa segera bekerja. By yourself. Sementara di sisi lain, Ben dan Yasmina berhasil menjemput Angel dan Rebel.
Lalu mereka juga menemukan Kentrosaurus dan Firecracker. Namun di tengah perjalanan, Firecracker bersikap aneh dan malah kabur yang kemudian segera dikejar. Firecracker! It sounded a lot better in my head. Sayangnya saat itu tiba-tiba muncul Dilophosaurus yang mengejar mereka. Beruntung mereka masih bisa lolos. Sementara Brooklyn dan Darius kini malah terjebak di atas pohon dan tak bisa kembali ke tempat lubang air karena T-Rex menunggunya di bawah. Karena itu, Sammy melakukan penyumbatan seorang diri. Setelah berhasil menyumbat salurannya, air benar-benar lama terisi penuh. Lalu dia mencari tambahan air dari atas air terjun. Dia masuk ke terowongan bawah tanah untuk mengubah kendali saluran air. Ew. There's gotta be something down. If they see us. Sementara Brooklyn dan Darius kini kedatangan Pterodactyl yang malah menguntungkan mereka. Para T-Rex kemudian mengejar Pterodactyl dan meninggalkan Darius juga Brooklyn. Lalu mereka pun bisa turun dan kembali ke lubang air. Namun Sammy yang di terowongan malah dikejutkan oleh Darp X yang memindai dirinya. Awalnya Sammy kebingungan kenapa masih ada Darp X yang aktif mengingat Brooklyn telah menonaktifkan semuanya. Lalu Sammy dapat menambah volume air sebelum akhirnya dia ketahuan. Darp X menembak pas di bagian saringan air dan membuat saringan air jadi terbuka. Lalu Sammy pun berhasil lolos dan keluar dari terowongan. Please leave it off. Kini lubang air buatan pun sudah jadi. Lalu datang Ben dan Yasmina yang membawa para dinosaurus. Disusul Brooklyn dan Darius yang kemudian T-Rex juga datang dan tidak menyerang para herbivore di area lubang air. Kemudian para anak-anak pun merayakannya dengan berenang di sana. Look out below. Just some DNA samples from a few Nublar assets. Di sisi lain, Mr. Lewis bersiap untuk meninggalkan Pulau Nublar dan Mr. Kon akan menyiapkan semua aset beserta chip kontrolnya 2 pekan lagi. Namun Mr. Lewis juga meminta tambahan DNA dinosaurus yang ada di Nublar. Kemudian dia pun pergi duluan. Sembari memantau dinosaurus yang sedang diangkut ke kapal, Mr. Kon menyadari sinyal di Pulau Matahkop mengalami gangguan. Lalu dia menyuruh Kenji untuk memperbaikinya. Sementara Mai dan Hawks kini akan pergi ke hutan untuk mengambil DNA dinosaurus yang akan dibutuhkan Biosin. All done. Boss wants a carnivore. Lalu mereka melihat gerombolan dino herbivore yang juga gerombolan ini dilihat oleh Roxy, Deb, dan Brand dari sisi lain. Mereka sudah 2 hari menyusuri hutan, namun masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan anak-anak. Hingga mereka menemukan perkemahan yang pernah disinggahi anak-anak bersama pemburu. Sementara Mai dan Hawks yang masih mencari satu sampel DNA lagi, kini malah dikejutkan dengan kedatangan Ceratosaurus dari belakang mereka. Beruntung Hawks berhasil membiusnya. And metabolic profile, it may It's need... done. Namun Mae mengingatkan bahwa sistem metabolisme Ceratosaurus berbeda dari dinosaurus lain. Makanya Ceratosaurus itu bangun lagi, tapi berhasil dibius kembali oleh Hawk. Di sisi lain, Kenji yang sudah berhasil membetulkan sinyal di Matahkop, diam-diam mengambil kunci kargo untuk melihat Toro. You seen Hawks? Ah, not back yet. Namun ketika ia membuka salah satu kargo tersebut, dia sangat terkejut karena di dalamnya bukan Toro, melainkan Bumpy. Kini Kenji mengetahui bahwa ayahnya telah berbohong. Kemudian Mr. Kon yang mengetahui bahwa anak-anak di Pulau Matahkop telah kabur,
memerintahkan anak buahnya untuk bersiap kembali ke Pulau Matakop lebih cepat. Namun anak buahnya melaporkan bahwa Mae hilang dari pengawasan. Lalu mereka pun diperintahkan untuk mencari Mae dulu, karena Mae masih membawa sampel DNA yang dibutuhkan Biosyn. Sementara Mae sendiri kini lebih memilih membuang semua sampel DNA itu. Beruntung yang pertama kali menemukan Mae adalah Kenji. Dia memberitahu Mae bahwa ayahnya mencarinya. Namun Mae berkata bahwa dirinya tak mau kembali ke Pulau Matakop karena dia tak ingin bekerja dengan orang yang merusak hewan langka demi uang. Lalu Kenji juga kini tersadar bahwa ayahnya hanya memanfaatkan dirinya. Di balik kepercayaan pada ayahnya, hati kecil Kenji tak bisa percaya begitu saja pada ayahnya. Kemudian mereka dikejutkan dengan anak buah ayahnya yang semakin mendekat. Dinosaur, I swear! Lalu Kenji membiarkan Mae pergi dan akan mengirim bantuan padanya. Sementara dirinya akan menemui anak buah ayahnya dan meninggalkan pulau ini tanpa Mae. Kenji mencoba meyakinkan ayahnya bahwa Mae bukan ancaman, dan dia menyuruh ayahnya untuk memakai sampel DNA di Pulau Matakop saja untuk diberikan pada Biosyn. Lalu mereka pun meninggalkan Pulau Nublar. With whoever those people were. I don't do. Sure, what the... Di sisi lain, Deb berbicara pada Roxy dan Brand bahwa dia telah menyerah karena tak kunjung menemukan anak-anak. Hingga akhirnya mereka merencanakan dan akan melakukan persiapan untuk kembali pulang esok harinya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Mae di sana. Yeah, maybe Brand is right, and we should pack it in. You sure about that? Nah, sampai sini dulu pembahasan season 5-nya ya. Nantikan part 12-nya yang menceritakan akhir petualangan semua anak-anak di Pulau Matakop. Dan akankah mereka bisa pulang? Atau kurang beruntung dan akan tetap tinggal bersama para dinosaurus bergigi tajam? Semua itu akan terjawab di part 12 atau part terakhir. Sampai jumpa!